Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alianur. Di sini saya akan menjabarkan analisis saya untuk memenuhi tugas UTS Hukum Kebendaan dan Perikatan Adat. Di sini saya akan membahas tentang hak ulayat masyarakat hukum adat Papua. Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat hukum pertanahan nasional. Hak ulayat terdapat dalam hukum adat. Hal ini disebabkan karena adanya penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah di mana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasaputra dan kawan-kawannya dalam buku Hukum Tanah Jaminan UU-PA. Yaitu mereka menegaskan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum atau desa atau suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum di mana para warga masyarakatnya itu mempunyai hak untuk menguasai tanah yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan atau kepala desa atau kepala suku antar masyarakat tersebut. Objek hak ulayat menurut Busar Muhammad yaitu yang pertama meliputi tanah atau daratan, kemudian ada air yang meliputi perairan seperti danau, pantai, kali ya atau yang lainnya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, kemudian ada binatang liar yang hidup bebas di alam hutan. Faktor yang menyebabkan konflik antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah terkait hak ulayat yaitu faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan hak ulayat di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Yang kedua maksud saya yaitu bagaimana perlindungan hukum pemegang hak ulayat. Beberapa perundang-undangan lainnya yang berkaitan atau yang memberikan perlindungan masyarakat hukum adat yaitu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 67 ayat 1 dengan memenuhi unsur yaitu masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. Terus adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adat. Kemudian ada wilayah hukum adat yang jelas. Lalu ada perantara dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Lalu mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian, hak ulayat tetap harus tunduk pada kepentingan hukum nasional, yaitu hukum yang ada di Indonesia. Lalu dengan berbagai keterbatasannya, perkembangan masyarakat hukum adat di Papua dalam pengelolaan pertanahan ternyata tidak berubah. Sebagai fenomena umum dari banyak penegasan atau yang dikemukakan berbagai pakar di wilayah perkotaan dan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara atau instansi pemerintah. Dan oleh sementara pihak lain merupakan tanah wilayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Pada saat yang sama, negara yang mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya Undang-Undang Kehutanan, mempersyaratkan sesuai administrasi pada era modern sehingga perlindungan tanah adat di Papua menjadi mengambang. Jadi kesimpulannya yaitu masyarakat hukum adat Papua dan pemerintah harus adanya sinkronisasi atau kesepakatan untuk pengaturannya itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan kemudian tidak ada lagi konflik-konflik antara masyarakat hukum adat Papua dan pemerintah yang terkait.